Heboh cerita mesum yang ditudingkan kepada Imam Besar Front Pembela Islam, FPI, Habib Rizik Syihab dengan perempuan berinisial FH sejak Minggu, 29 Januari, memicu tanggapan banyak pihak. Seorang mantan wartawan senior, Nani SD yang kebetulan pernah bertemu langsung dengan Habib Rizik Syihab sehari sebelum heboh isu tersebut viral mengungkapkan pandangannya. Berikut cerita Nani yang tersebar di media sosial. Bismillah, demi menegakkan kebenaran dan menjawab fitnah terhadap pimpinan umat Islam Habib Rizik Syihab, saya mencoba menulis insya Allah sebenar-benarnya, dan bukan merupakan opini atau sekedar pembelaan saya pada Habib Rizik. Mungkin sudah jalan Tuhan saya bertemu 5 jam lebih kemarin dengan Habib Rizik, sehingga saya tahu persis seperti apa tata bahasa yang diucapkan beliau sehari-hari, dan juga saya melihat bagaimana hubungannya dengan istri dan anak-anaknya. Oke, saya coba runut ya. 1. Saya sebetulnya melihat isu WA mesum itu awalnya berupa screenshot dari status di FB dari seorang mantan wartawan senior yang juga staf khusus seorang menteri sangat ingin Ahok jadi gubernur. Sekitar pukul 8 pagi, saya melihat dari grup WA. 2. Screenshot status staf menteri itu bunyinya, beredar video percakapan WA disertai gambar perbuatan mesum diduga melibatkan Rizik dan Firza kini jadi tersangka makar. Saya cuma mau bilang karmahasno deadline. 3. Saya kira itu hanya status orang yang membenci Habib Rizik, jadi apa saja bisa diomongkan. Namun saya kaget waktu sore hingga malam ini saya di inbox percakapan WA disertai gambar-gambar perempuan berbagai pose telanjang, di mana tertulis seolah percakapan antara Habib Rizik dengan Firza. Saya mulai menerima percakapan gambar WA sekitar pukul 6 sore tadi. Tapi saya ada di tempat acara, jadi enggak sempat melihat. Oh ya, tadi pagi saya sempat WA Umi, istri Habib Rizik. Si tanya apakah beliau sudah mendengar fitnah beredarnya WA mesum seolah itu pembicaraan Habib Rizik dan Firza. 4. Pas sekitar pukul 9 malam tadi saya buka HP. Ternyata inbox dan WA saya makin ramai dipenuhi gambar-gambar seronok perempuan seolah tengah berasyik masyuk lewat WA. Bersamaan itu pula Waketum FPI, Ustadz Jafar SMS menyapa saya menanyakan kabar saya, dan langsung saya menelpon balik menanyakan isu santer beredar. Rupanya selama saya mengobrol dengan Ustadz Jafar, Umi, istri Habib Rizik, membalas WA saya tadi pagi. 5. Saya penasaran setelah pulang pesta, maka saya baca dan amati satu persatu pembicaraan itu. Bagi saya yang sudah mendengar, seperti apa gaya bahasa Habib Rizik bila berbicara, ngobrol biasa, maka kalimat atau tata bahasa digunakan dalam WA itu sungguh jauh dari bahasa yang digunakan Habib Rizik. Tata bahasanya dalam WA itu gitu ngepop dan gaul. Padahal kalau bicara dengan Habib Rizik itu bahasanya kadang terselip 1-2 kata Arab, dan lebih medok ke lafal Betawi. 6. Dalam pembicaraan itu digambarkan Habib Rizik lagi di kamarnya di rumah Petamburan tidak di Megamendung. Yang tidak jeli ini punya si pembuat hoaks ini. Waktu, seolah Habib Rizik menyebut di luar kamarnya ada satpam. Sejak kapan Habib Rizik mempekerjakan satpam di rumahnya? Yang ada adalah laskar yang jaga rumahnya. 7. Dua hal di atas baru dari pengamatan saya dari sisi tulisan yang ada di WhatsApp. Kemudian sekarang kesaksian langsung saya sendiri soal kepemilikan HP. Ini juga mungkin jalan Allah juga. Kok ya saya bertemu beliau sehari sebelum isu esek-esek ini beredar. Jadi saat saya ketemu beliau di Megamendung, saya lagi tukar nomor telepon sama istrinya. Habib Rizik nyeletuk, Mbak Nani kontak-kontakan dengan Umi saja. Saya tidak pernah pegang HP, kata Habib Rizik sambil mengatakan. Terutama sejak munculnya kasus penistaan agama, Habib Rizik merasa HP-nya terus disadap, sehingga dia sudah tidak memakai HP dengan nomor yang sama terus-menerus. Dan sejak dulu pun ia memang jarang memegang HP. Kalau perlu saja kadang ia beli nomor terus kalau pulsa habis langsung dibuang. Atau kadang dia meminjam HP ajudan, sopir atau siapa saja mendampingi. Nah sekarang bagaimana orang bisa memastikan nomor tertera di WhatsApp tersebut?
Kalau benar, merupakan WhatsApp Habib Rizik. 8. Kemudian dari tambahan keterangan, Ustadz Jafar Siddiq yang tadi saya telepon, saya mendapat informasi, bahwa selama 18 tahun dia ikut Habib Rizik, dia belum pernah lihat Habib Rizik pergi sendirian, bahkan dia selalu ikut, bahkan kalau pas dia tidak bisa ikut, pasti Habib Rizik akan sama sopir dan ajudan. Habib Rizik tidak pernah pergi sendiri karena tidak bisa nyopir. Jadi kalau selingkuh pasti ada yang mengetahui, kata Ustadz Jafar, sambil menambahkan, kemanapun termasuk keluar kota istri HRS selalu ikut. Hal ini juga dibenarkan Umi melalui WhatsApp ke saya. Umi mengaku sangat sedih dengan fitnah yang beredar hari ini, karena dia tahu persis di mana Habib Rizik dan dengan siapa Habib Rizik berhubungan. 9. Sekarang soal bagaimana sikap Habib Rizik terhadap istrinya. Saya melihat dengan mata kepala sendiri. Habib Rizik sangat sayang, hormat dan sangat mencintai istrinya. Dan menurut saya tingkat ketergantungannya Habib Rizik pada istrinya juga sangat tinggi. Misalnya Habib Rizik itu enggak akan bisa makan kalau tidak yang memasak istrinya. Jadi kalau keluar kota tidak bawa istrinya, dia bisa berhari-hari puasa atau hanya makan sekedarnya. Kemudian setiap menerima tamu perempuan di rumahnya atau di mana saja, dia akan minta istrinya menemani. Dia juga tidak akan mau berfoto dengan wanita tanpa ada istrinya. 10. Lagian kalau cuman mau pengin perempuan muda, ngapain Habib Rizik harus mesum? Kan agama Islam membolehkan menikah sampai 4. Lah kok susah amat pakai mesum lewat WhatsApp. Berhubung sudah malam jadi sekian dulu. Kalau mau cerita besok-besok deh ya. Memang luar biasa fitnah pada Habib Rizik. Bukan hanya fitnah, dia juga lagi dicari kesalahan sekecil apapun, agar bisa jadi tersangka dan ditahan. Hati-hati imam fitnah dan membidik Habib Rizik ya. Habib Rizik punya kartu truf loh. 6. Dalam pembicaraan